dari mana kita untuk mendapatkan keampunan Allah? Kalau siang dan malam hanya dosa semata, tak pernah kita melakukan pahala. Nah, itu. Yang pahala bagaimana? Yang pahala itu kalau kita kembalikan diri kita ini kepada Allah. Kita akui yang ada ini hanya Allah. Kita cuma hanya saksi membuktikan adanya Allah, maka timbullah pahala, maka hilanglah dosa. Nah itu. Karena apabila kita melakukan sesuatu itu karena Allah, maka itu adalah pahala. Coba kita lihat, kita melakukan amal ibadah. Kalau kita beramal, misalnya berzikir, tunai karena Allah. Kita beribadah, misalnya sahaja aku salat, tunai karena Allah. Sahaja aku puasa, tunai karena Allah. Sahaja aku mengeluarkan zakat, tunai karena Allah. Sahaja aku melakukan ibadah haji, tunai karena Allah. Semata-mata karena Allah. Itulah yang menjadi amal ibadah. Jadi apabila tidak karena Allah, jadi dosa apa yang kita lakukan. Karena perbuatan yang tidak punya niat. Rasul mengatakan dalam sabdanya, innamal a'malu binniyat. Tiada sah amal melainkan dengan niat. Tidak semata-mata karena Allah. Itu maksudnya. Kemudian yang kedua, la qadirun. Kata Rasul, tidak ada yang kuasa selain daripada Allah. Jika ada yang berkuasa, mustahil. Tapi sebelum kita serahkan diri kita kepada Allah, kita memakai yang mustahil. Tapi yang wajib kita tiadakan, tapi yang mustahil kita ada. Jadi apabila kita merasa wajib ada diri kita, Tuhan itu mustahil ada. Tak mau dia dua itu ada. Nah itu, tak mau dua dia, satu cuma. Nah itu. Kalau ada Allah, otomatis hamba tiada. Kalau ada hamba, otomatis Allah tiada. Nah itu. Maka selain daripada Allah yang kuasa, yang lain dikatakannya la haula wala quwwata. Itu kata Al-Quran, tidak ada daya dan upaya. Kenapa? Maka kita punya daya dan upaya. Karena illa billah. Karena kita ini masa disertai Allah. Kalau tidak nanti disertai Allah lagi, tidak ada daya upaya itu. Bergerak pun kita tidak bisa. Sesuai kata Rasul, la tahrakun dzarratin illa biiznillah. Tidak ada yang bergerak walau sebesar zarah kecuali izin Allah. Nah, jadi kita bergerak ini atas izin Allah. Jadi kalau tak ada izin Allah, kita tak bisa bergerak. Nah, jika merasa kita berkuasa, kuasa ini pulang kepada Allah. Hanya Allah yang berkuasa. Kemudian yang ketiga, la muridun. Kata Rasul, tidak ada yang berkehendak. Jika ada merasa kehendak, kembalikan kepada Allah. Allah itu yang berkehendak. La alimun. Tidak ada yang mengetahui selain daripada Allah. Selain daripada Allah mustahil punya ilmu. Itu maka Rasul mengatakan di dalam hadisnya, Arabtu Rabbi birabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Nah, jadi kenapa maka Rasul mengatakan seperti itu? Berarti ada Tuhan yang dikenal, ada Tuhan yang mengenal. Bukan begitu maksudnya.
Jadi kita diwajibkan oleh Allah dan Rasul menuntut ilmu. Ilmu apa yang wajib kita tuntut? Ilmu tauhid, ilmu Tuhan. Jika sudah kita tuntut, diberi oleh Tuhan, baru kita punya ilmu. Jika sudah punya ilmu, baru kita kenal dengan Tuhan. Jadi kita mengenal Tuhan dengan ilmunya. Nah, itu yang dimaksud oleh Rasul. Jadi kita sama sekali tak punya ilmu. Nah, itu cuma kita saksi saja. Nah, itu. Jadi sesuai dengan pengakuan kita, mengakui adanya Tuhan, asyhadu, naik saksi aku. Jadi saksi apa diri kita ini? La ilaha illallah. Adanya diri kita ini menyaksikan adanya Tuhan. Nah, itu bernama Allah. Inilah saksinya untuk kita ini. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan menjadi saksi lagi. Diri kita ini adalah menyaksikan kebenaran Muhammad itu adalah Rasul. Jadi adanya diri kita ini menyaksikan dua yang disaksikan. Adanya Allah dan adanya Muhammad Rasulullah. Nah, kemudian la hayul. Kata Rasul, tidak ada yang hidup. Yang hidup itu hanya hayat Allah. Tidak ada yang milik hayat, hanya Allah. Kita cuma hanya merasakan hidup karena ada hayat itu pada diri kita. Nah, bukan kita hidup. Kita cuma hanya merasakan hidup karena hayat Allah itu ada pada diri kita. Jadi apabila Allah nanti meninggalkan kita, cobalah periksa. Adakah hayat itu lagi? Tidak ada lagi. Atau maka dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang datang dari Allah kembali kepada Allah. Maka tidak ada lagi yang hidup. Macam mana diri kita? Kosong. Hanya tinggal bekas. Itulah saksi yang tinggal. Nah, itu yang disaksikan berangkat. Nah, itu. La sami'un, tidak ada yang mendengar selain daripada Allah. Nah, jika kita merasa mendengar, kembalikan kepada Allah. Allah yang maha mendengar. Nah, la basirun, tidak ada yang melihat. Jika ada merasa melihat, kembalikan. Itu hanya Allah yang maha melihat dengan sifat bahasanya. La mutakalimun, tidak ada yang berkata-kata. Kita cuma punya lidah. Berkata-kata tidak bisa. Kenapa maka bisa lidah berkata-kata? Karena ada kalam Allah. Jika tidak ada di kalam Allah, lidah tidak akan bisa berkata-kata lagi. Maka dijelaskan dalam Al-Quran, wa kallama Musa taklima. Allah berkata-kata Allah dengan Nabi Musa dengan sempurna kata. Jadi bukan hanya dengan Nabi Musa, seluruh yang punya lidah. Nah, itu baik manusia dan binatang. Allah itu berkata-kata. Nah, itu. Jadi inilah pada hakikat. Nah, jadi di sini baru kita mendapatkan ilmu hakikat. Jika kita sudah serahkan diri kita kepada Allah, kepada Tuhan yang hidup, yang tiada mati, barulah kita mendapatkan ilmu hakikat, ilmu batin, ilmu untuk mengenal kepada Allah. Karena mengenal Allah itu dengan hakikat, tidak bisa mengenal Allah dengan syariat. Karena yang dimaksud dari Allah itu adalah orang ma'rifat. Tidak ada yang bisa mengenal ma'rifat kecuali orang hakikat. Kalau orang syariat yang nyata ini tidak bisa. Nah, kemudian di situ sudah nyata. Jika sudah ikhlas kita menyerahkan diri kepada Tuhan yang hidup, yang tiada mati,
yang berkata-kata pada lidah itu kalam Allah. Yang melihat pada mata itu sifat basar Allah. Yang mendengar pada kuping kita itu sifat sama Allah. Yang hidup menyeluruh tubuh kita itu adalah hayat Allah. Dan yang mengetahui pada akal kita itu adalah ilmu Allah. Dan yang berkehendak pada nafsu kita itu adalah iradat Allah. Dan yang berkuasa pada tulang kita itu adalah kodrat Allah. Maka kita bergerak karena Allah, berkehendak karena Allah, mengetahui karena Allah, hidup karena Allah, melihat, mendengar karena Allah, melihat karena Allah, dan berkata-kata karena Allah. Siang dan malam kita tidak lalai dan tidak lupa lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau sudah benar-benar kita menyerahkan diri kepada Tuhan yang hidup yang tiada mati. Nah, ini yang dimaksud Allah. Orang yang mendapat perlindungan, orang yang mendapatkan petunjuk, dan orang yang mendapatkan keridaan. Nah, ini yang dimaksud oleh Allah. Nah, jadi begitulah di batin para nabi, begitu pula para batin para wali, dan begitu juga para batin orang yang beriman. Jadi sama aja. Begitu semua batinnya. Batin para nabi, batin para wali, dan batin orang yang beriman. Jika tidak seperti itu, berarti tidak masuk kita golongan orang yang beriman. Nah, itu maksudnya. Kemudian yang melakukan perintah Allah ini siapa? Yang pertama adalah Rasul yang ketujuh. Siapa itu Rasul yang ketujuh? Nabi Ibrahim alaihissalam. Di waktu mana Ibrahim melakukan perintah Allah untuk menyerahkan diri kepada Tuhan yang hidup yang tiada mati ini? Semasa dia diperintah oleh Allah untuk menegakkan agama Allah di muka bumi ini, membangun Masjidil Haram dan Ka'bah. Persyaratan yang diminta Allah kurban. Nah, itu persyaratan yang diminta Allah. Nah, jadi pekerjaan yang dilakukan oleh Rasul ini, dia melaksanakan pengorbanan yang diminta oleh Allah untuk menegakkan agama Allah di muka bumi ini, maka dijadikan Allah contoh tauladan kepada sekalian hambanya. Itu maka dikatakannya Al-Quran uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik bagi kamu. Itu kata Allah. Jadi contoh tauladan apa? Contoh tauladan kita untuk mendapatkan agama. Jadi selama ini kata Allah tidak punya agama. Karena agama ini nggak bisa dipelajari begitu saja. Nggak bisa kita beli buku, kita pelajari, kemudian kita punya agama. Nggak bisa. Yang bisa hanya Islam. Islam bisa. Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian melakukan salat 5 waktu sehari semalam, melaksanakan puasa pada bulan suci Ramadan, mengeluarkan zakat harta yang sampai nisab, dan melaksanakan ibadah haji. Itu Islam, tapi tidak beragama.
Itulah yang kebanyakan. Kita umat Islam. Islam kok, tapi tidak beragama. Itu maka tidak tahu dengan Allah. Hanya menyebut saja Allah, tapi tidak tahu. Yang disebut itu, yang dikatakan Allah itu mana? Tidak tahu. Nah, Tuhan yang disembah itu mana? Tidak tahu. Itu maka kita umat Islam pada saat sekarang ini adalah umat Islam yang hancur berantakan. Hampir sudah kita umat Islam nafsi, tidak peduli saudara, tidak peduli orang lain. Jadi apabila kita tidak peduli kepada orang lain pun tidak peduli kepada kita. Itu maka akhirnya tuduh menuduh, salah menyalahkan, sesat menyesatkan, pukul memukul, akhirnya bunuh membunuh kita sesama umat Islam. Karena tidak punya agama. Apabila kita tidak beragama, kita tak punya pedoman. Itu sebabnya maka bercerai-berai, maka hancur berantakan karena tak punya pedoman. Kalau kita beragama, kita punya pedoman. Apa pedoman kita? Al-Quran dan hadis. Karena itulah yang terjamin, yang wajib benar. Itu yang kita ikut. Kita tidak peduli siapa. Itulah ikutan kita. Al-Quran dan hadis. Maka Allah mempertunjukkan pedoman kepada orang yang beragama. Hablum minallah wa hublum minan nas. Eratkan hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sesama manusia. Kenapa Allah mengatakan seperti itu? Karena Allah itu tidak berpisah dengan manusia. Dan manusia itu tidak terpisah dengan Allah. Siapa yang memisahkan, itu adalah orang jahil murtad. Itu maka tidak suka Allah kepada orang yang memisahkan dirinya dengan hambanya. Nah, itu maka menjadi hancur berantakan. Itu. Maka Allah tidak meridai. Allah tidak memberikan petunjuk. Allah tidak akan memberikan perlindungan kepada hanya kita Islam saja, tapi kita punya pedoman. Nah, bagaimana soal agama yang lain? Kita Islam, ada yang tidak Islam, bagaimana? Tapi sudah diperingatkan Allah, lakum dinukum waliyadin. Agama kamu untuk kamu, agama Allah. Itu kalau soal agama. Tapi sesama manusianya itu, apalagi kita sesama beragama, sesama umat Islam, mesti kita eratkan hubungan. Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Begitulah hubungan kepada sesama manusia. Kita berhubungan kepada sesama manusia, tidak lepas hubungan kepada Allah. Berhubungan kepada Allah, tidak lepas hubungan kepada manusia. Itu karena manusia itu tidak terpisah dengan Tuhannya. Nah, itu maka ulama kita mengatakan, di mana adanya Allah, jauh tiada antara, dekat tiada bersentuh. Nah, kalau dekat dia tidak bersentuh, apa maksudnya? Kalau bersentuh dua. Kalau jauh ada antaranya juga dua. Ini enggak. Dia tidak terpisah. Nah, dengan hamba itu. Kemudian Rasul mengatakan dalam sabdanya, la takhaf, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kamu takut, jangan kamu gemetar. Allah beserta kita. Jadi bagaimana kita pergi sendiri kalau tidak beserta Allah? Bergerak pun tidak bisa.
atas izin Allah baru bisa bergerak. Nah, macam mana kalau pergi sendiri? Tidak bisa. Kemana saja kita bersama. Nah itu. Yang paling jelas lagi Tuhan mengatakan dalam hadis qudsi, "Ma zahaltu fi syai'in ka zahara fil insani." Tiada jua nyataku pada suatu seperti nyataku pada diri manusia. Jadi Allah menyatakan dirinya, aku maha nyata pada diri manusia. Jadi kenapa? Maka kita tidak pernah ketemu dengan Allah. Kenapa tidak pernah kita melihat wajah Allah? Maka dia mengatakan lebih nyata daripada manusia. Nah, itulah yang dimaksudnya dia tidak mau dipisahkan dengan manusia. Itu tunjuk Al-Quran. Itulah pedoman orang yang beragama. Kemudian Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, "Innamal mu'minuna ikhwatun." Orang yang beriman bersaudara. Nah, jadi sekarang percaya kita dengan Rasul apa enggak? Kita patuh atau enggak dengan Rasul? Maka Rasul begitulah mengatakan kepada umatnya, orang yang beriman itu bersaudara. Sayangilah saudaramu itu. Otomatis kamu menyayangi diri kamu sendiri. Nah, itu kata Rasul. Jadi kemudian bencilah kamu kepada saudaramu itu. Otomatis kamu membenci diri kamu sendiri. Sakitilah saudara kamu itu. Otomatis kamu menyakiti diri kamu sendiri. Mana kita lah? Maka secara otomatis kita mencintai saudara kita. Tidak berpilih suku, bangsa, keturunan. Nah, apabila dia beriman, itulah saudara kita yang kita cintai. Itulah saudara kita yang kita sayang. Nah, ini pedoman orang yang beragama. Kemudian diingatkan lagi kita oleh Allah bagi orang yang beragama. Wa'ati Allah, wa'ati Rasul, ulul amri minkum. Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taat kamu kepada Rasul, dan kepada pemimpin kamu. Jadi taat kepada Allah, taat kepada Rasul, tidak taat kepada pemimpin, dimarah Allah, tidak disukai oleh Allah. Karena tidak ada pemimpin kecuali adanya Allah dan Rasul. Jadi Allah dan Rasul menyatakan dirinya, itulah yang menjadi pemimpin. Jadi taat kita kepada pemimpin itu secara otomatis kita mentaati Allah dan Rasul. Karena tidak ada pemimpin kalau tidak adanya Allah dan Rasul. Nah, ini pedoman orang yang beragama. Jadi agama inilah yang membawa kita kepada Allah. Bukan Islam yang membawa kita kepada Allah. Agama ini yang membawa kita kepada Allah. Dan Islam itu menyempurnakan agama. Aduh. Kalau hanya dengan Islam, sampai kapanpun kita tidak bisa kembali kepada Allah. Karena yang menghubungkan kita kepada Allah itu adalah agama. Inna dina indallahil Islam. Itu kata Allah. Yang membawa kita ke sisi Allah itu adalah agama Islam. Mana agama Islam? Awaludin ma'rifatullah. Bermula awal agama mengenal Allah.
Apabila kita kenal kepada Allah, baru kita punya agama. Jadi apa arti Allah? Arti Allah itu ada zatnya, ada sifatnya, ada asmanya, ada af'alnya. Zat siapa? Sifat siapa? Asma siapa? Af'al siapa? Zat Tuhan. Itu maka Tuhan yang bernama Allah. Yang kita katakan Allah itu Tuhan. Gitu. Karena Tuhan itu bernama Allah. Jadi kalau tidak kenal kita kepada Tuhan, menyebut Allah kosong. Nama to itu nama. Jadi kalau kenal kepada zatnya, kepada sifatnya, kepada asmanya, nah baru benar kita menyebut Allah. Jadi Allah itu menghimpun atas 4 martabat itu. Nah itu dirinya, diri Tuhan itu, kelakuannya atau sifatnya atau wajahnya. Kemudian ada asmanya, ada afalnya, perbuatannya, maka disebut yang 4 itu Allah. Jadi menjadi satu dia 4 itu menjadi Allah. Serupa macam seperti diri kita. Kita punya kepala, punya badan, punya tangan, punya kaki. Dikatakan diri manusia. Itulah diri manusia. Menjadi satu diri manusia, lengkap kepala, badan, tangan, dan kaki. Kalau hanya jumpa kaki saja, tidak manusia. Itu cuma hanya ini kaki manusia. Jumpa tangan, oh ini tangan manusia. Tidak dikatakan diri manusia. Jadi begitu juga jika sudah kita kenal kepada zat, kepada sifat, kepada asma, kepada af'al, barulah jumpa kita dengan Allah. Itu baru kita punya agama. Itulah yang dicontohkan oleh Allah kepada Ibrahim, maka Ibrahim itu menjadi bapa agama. Kemudian Ibrahim juga merasa ragu-ragu melaksanakan perintah Allah untuk menegakkan agamanya di muka bumi ini, membangun Masjidil Haram dan Ka'bah. Kenapa? Karena apabila didirikannya Ka'bah itu tumbang, dirikannya lagi tumbang, itu ulanginya lagi tumbang. Karena tapak bangunan itu tidak diam, berguncang ya. Maka batu yang disusunnya itu jatuh. Jadi bertanyalah batin Ibrahim, benarkah ini perintah Allah yang aku laksanakan ini? Kalau memang benar, kenapa tidak diredai Allah? Kalau diredai Allah tidak akan tumbang ini. Maka mendapat jawaban perkataan batin Ibrahim itu. Karena Allah Maha mengetahui apa yang ada pada batin hamba itu. Ya bisa, kata Allah, kau laksanakan perintahku itu sebelum kamu bikin persyaratan. Apa persyaratannya? Korban. Jadi Ibrahim terkejut. Jadi lain yang diminta Allah, lain yang dikatakannya. Karena Ibrahim ini orang yang sangat suka berkorban. Orang setiap tahun dikenakan korban 1 ekor kambing 1 orang.
Ibrahim ratusan ekor kambing, puluhan ekor unta setiap tahun. Itu maka Ibrahim heran kenapa Allah meminta kurban. Aku sudah banyak kurbanku bahkan berlebih. Jadi begitulah contoh tauladan dijadikan Allah. Jadi rupanya kita kepada Allah itu jangan merasa berlebih. Apa saja, baik amal, baik ibadah, baik ilmu, jika merasa kita punya kelebihan, wah, berarti kita itu kosong. Jadi tak punya amal, tak punya ibadah, dan tidak punya ilmu. Kalau kita merasa lebih, jangan Allah. Jadi kemudian Allah jelaskan kepada Ibrahim, korban yang dilakukan oleh Ibrahim itu Allah jadikan untuk santunan anak yatim dan untuk bantuan kepada fakir dan miskin, supaya Ibrahim tidak mendustakan agama. Nah itu, supaya tidak mendustakan agama. Jika tidak dilakukan itu oleh Ibrahim, jadi itu yang dikatakan orang yang mendustakan agama. Itu maka dikatakannya dalam ayat suci Al-Quran, "Ara'aita allazi yukadzibu bid-din, fadzalika allazi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Jadi sayang, kata Allah, yang begitu banyak kamu sudah mengorbankan harta bendamu itu kepadaku, kata Allah. Selamatlah harta bendamu itu yang kamu korbankan. Tapi apa artinya? Harta bendamu yang selamat, dirimu, ahli keluargamu tidak selamat. Siapa nanti yang menerimanya? Harta bendamu itu kalau kamu tidak selamat. Maka dijelaskan lagi oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, selamatkan diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Dirimu dulu, kata Allah, selamatkan. Baru ahli keluargamu, barulah berserta dengan harta bendamu. Barulah berhasil kamu menyelamatkan dirimu. Maka kemudian Ibrahim terkejutlah. Dia mengaku berdosa kepada Allah. Ya Allah, ampunilah hamba-Mu, telah berdosa, melalaikan perintah-Mu. Maka Ibrahim dengan segera untuk melaksanakan perintah-Mu, ya Allah. Kemudian maka dia pun pergilah menjumpai anaknya Ismail. Karena yang diminta Allah itu kurban bukan binatang, anaknya yang bernama Ismail itu. Itu yang perlu diselamatkan. Itu kata Allah, anak kandungnya itu yang bernama Ismail. Kemudian dijumpainya Ismail, maka dia pun bertanya kepada anaknya Ismail. Apa pertanyaan Ibrahim kepada anaknya Ismail? Wahai anak, aku telah bermimpi tadi malam. Aku diperintah Allah untuk menegakkan agama Allah di muka bumi ini, membangun Masjidil Haram dan Ka'bah. Tapi Allah meminta persyaratan korban. Yang dikorbankan itu adalah dirimu. Nah, jadi masalah korban ini bukan bikin-bikin ulama dan bukan Rasul, langsung permintaan Allah kepada Rasul. Inilah korban. Jadi apabila kita tidak ikhlas melakukan pengorbanan, tidak akan diberi oleh Allah agama itu. Karena agama apa? Diri itu terusan. Mana kita sayang diri atau sayang agama? Kalau sayang diri kita, tidak usah kita serahkan kepada Allah.
Tapi kita selamanya tak punya agama. Nah, kalau kita ingin agama Allah, maka kita pulangkan diri kita kepada Allah. Kita korbankan diri kita kepada Allah. Baru kita diberi oleh Allah agama itu. Oh tidak, kita tak punya agama. Itu yang dimaksud oleh Allah. Kemudian maka berangkatlah. Kemudian apa jawab anaknya Ismail? Wahai ayahanda, itu perintah Allah. Jangan dilalaikan. Jangan segera ayahanda laksanakan. Niscaya ayah dapati Ismail orang yang sabar. Maka ikhlas Ismail mengorbankan jiwa dan raganya untuk dijadikan tebusan menegakkan agama Allah di muka bumi. Maka berangkatlah Ismail dan Ibrahim menuju Jabal Qurban sekitar perjalanan 15 km. Baru sekitar 7 km sampai ke kota Mina. Belum sampai ke kota Mina bertemu dengan 3 buah zumrah. Di Al-Quran dikatakannya zumarat. Nah itu ada 3 buah. Pertama zumrah akabah, kedua zumrah ula, ketiga zumrah usta. Apa itu zumrah? Itulah kekuatan setan dan iblis. Maka tak bisa bergerak lagi Ibrahim sampai di situ. Terhenti perjalanan Ibrahim untuk menuju Jabal Qurban, tidak akan dapat melakukan perbuatan perintah Allah itu untuk menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Kenapa? Maka dicegat oleh setan dan iblis. Karena setan dan iblis sudah tahu. Ibrahim apabila sampai ke Jabal Qurban, dilaksanakannya perintah Allah, pasti agama Allah tegak di muka bumi ini. Jika tegak agama Allah di muka bumi, hancur berantakan kekuatan setan dan iblis itu. Itu satu-satunya yang paling ditakuti oleh setan dan iblis. Kalau dilakukan oleh Ibrahim perbuatannya itu, lain tak ada yang takutinya oleh setan dan iblis itu. Itu paling takut dia. Nah, kemudian Ibrahim hanya mohon kepada Allah, minta bantuan kepada Allah. Bagaimana cara mengusir setan dan iblis yang ada di zumrah itu? Maka datang perintah Allah kepada Ibrahim, ambil batu, diisi dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Maka diambillah batu itu oleh Ibrahim, diisinya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dilimpahkan ke arah syaitan itu. Tercampaklah dia syaitan itu. Naik lagi dia di zumrah yang kedua. Maka didatangi lagi oleh Ibrahim, dilimpar lagi, tercampak lagi dia. Naik lagi di zumrah yang ketiga. Kemudian dikejar oleh Ibrahim dan Ismail, dilimpar 2 arah. Baru dia menghilang. Larilah dia ketakutan. Karena apabila kena limparan yang terakhir itu, dia terbakar. Maka dia larilah mencari persembunyian. Kemudian dapatnya persembunyian itu. Disitulah dia bertempat tinggal, membuat kekuatan satu istana. Karena dia berhasil di situ, dia berusaha di situ, menipu dan merayu umat manusia supaya menjadi sahabat dia, supaya menjadi kawan dia untuk sama-sama masuk ke dalam neraka. Karena dia adalah orang yang dikutuk oleh Allah, orang yang disumpah oleh Allah, karena tidak mematuhi perintah Allah. Itu dikatakan iblis, raja malaikat yang bernama Azazil, yang 2000 tahun lebih tua dari Adam. Nah, dia 2000 tahun lebih dulu menjadi raja di dunia ini sebelum Nabi Adam dijadikan Allah. Itulah Azazil namanya, raja malaikat. Itulah yang menjadi syaitan dan iblis. Jadi kemudian di mana persembunyiannya itu? Ini kalbu manusia. Di sini tempat persembunyian setan dan iblis.
maka dia menamakan dirinya di dalam kalbu kita ini uzur, sama'ah, takbur, riya, hasad, dengki, dan tinggi diri. Inilah yang dikatakan oleh Rasul sifat majmubah yang dicela oleh syarat. Inilah yang membatalkan seluruh pahala amal ibadah kita. Kalau kita melakukan amal ibadah tidak ada pahala sedikit pun. Hanya untuk mereka, untuk penyakit hati. Inilah yang menjadi penyakit hati. Siang dan malam merusak hati itu dia. Akhirnya hati kita itu menjadi buta. Jika sudah buta mata hati kita itu, maka Allah mengancam kepada kita hambanya. Dengan ancaman Allah, katamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatu wa lahum azabun azim. Itu kata Allah, aku patri mata hati mereka. Mana orang yang dipatri oleh Allah, mata hatinya sudah buta. Lihat saja tandanya. Dia tidak akan mau mendengar seruan yang baik. Dia tidak akan mau melihat contoh tauladan yang baik. Maka Allah terus mengancam kepada hamba, walahum azabun azim. Nanti akan aku datangkan azab yang bersangatan. Itulah neraka. Jadi penyakit hati inilah yang membawa kita ke neraka. Bukan karena apa-apa. Jadi siapa yang membersihkan penyakit hati, maka dia dari neraka. Siapa-siapa yang memelihara penyakit hati, maka dia akan terjumus kepada neraka. Karena dia bersahabat dengan setan dan iblis, barang yang dimurkai oleh Allah. Nah, jadi Ibrahim bebas melaksanakan perintah Allah sampai dia kerja berkorban dengan anaknya. Kita bagaimana ini membersihkan penyakit hati ini supaya hati kita jangan buta? Tidak akan bisa kita melawan kekuatan setan dan iblis, sedangkan Rasul tidak mampu melawan kekuatan setan dan iblis. Kita apalagi kalau tidak dibantu oleh Allah. Di mana bantuan Allah ini? Ini bantuan Allah. Datanglah bantuan Allah. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Serahkan dirimu kepada Tuhanmu yang hidup, yang tiada mati. Ini baiat. Inilah datang bantuan Allah. Jika kita ikhlas menyerahkan diri kita kepada Tuhan yang hidup, yang tiada mati, ini setan dan iblis terbang ini semua. Ada. Di mana dia berdiri? Di mana dia menumpang? Diri kita sudah kita pulangkan kepada Allah. Adanya kita karena Allah. Tercampak dia. Kita bergerak karena Allah. Kita ada tanpa dia menumpang. Kita berkehendak karena Allah. Kita mengetahui karena Allah. Karena kita hidup karena Allah. Kita mendengar karena Allah. Melihat karena Allah. Berkata-kata karena Allah. Tidak ada tanpa dia menumpang lagi. Habis. Dia terbang. Inilah. Dengan kekuasaan Allah. Habis dia tercampur. Ini yang paling ditakuti oleh setan dan iblis. Kalau hambanya itu menyerahkan diri kepada Tuhannya. Kalau hanya beramal banyak ibadah, bikin 1000 tahun. Semakin senang setan dan iblis itu. Boleh kita periksa. Kita berzikir, bertasbih, baca Quran, berselawat. Senang kali dia. Setan dan iblis itu. Karena pahalanya untuk dia. Karena kita berzikir tidak karena Allah, bertasbih tidak karena Allah, bersalawat tidak karena Allah, baca Quran tidak karena Allah. Karena apa? Karena riya, karena sum'ah,
Karena tegur. Karena tinggi diri. Itu ada kita pernah hantes. Di situ nampak orang yang tinggi diri. Itu tinggi diri beserta ria, itu dikatakan sam'ah. Gitu. Karena menganggap dia yang lebih hebat daripada orang lain. Di mana? Dia untuk kejadian tadi. Masuk waktu dia berangkat meninggalkan majelis. Itu syaitan itu. Meninggalkan majelis itu. Itu majelis ulama. Ulama sedangkan menjalankan ilmunya, menyampaikan ilmunya. Karena dia ahli ibadah keluarga. Karena merebut awal waktu. Memang saya sengajakan, saya lewatkan waktu. Saya menengok mana syaitan, mana iblis, mana manusia, mana malaikat. Tapi nampak ada beberapa orang. Nah itu menunjukkan rianya, samaahnya, tinggi dirinya. Nah itu. Jadi pikir dia amal ibadah sudah menjadi jaminan. Sedangkan yang kedua itu wajib dahulu daripada wajib yang dihadapinya, karena akan ditinggalkan. Sedangkan wajib yang dikerjakannya itu hanya fardu di dalam fardu. Wajib di dalam wajib. Berapa jam lagi masih bisa dilaksanakan zuhur itu. Nah itu. Kenapa ini majelis? Maka ditinggalkan. Di situ kehadiran Allah dan Rasul kita tinggalkan. Dia mau menghadap siapa? Rasul yang mana mau dihadapnya? Tuhan yang mana mau dihadapnya lagi? Disinilah orang yang tidak punya ilmu. Itu cuma hanya ibadah. Itu maka tidak salah Rasulullah menilai. Beramal orang yang abid itu 1000 tahun lekuk batu tanpa dia sujud. Beramal orang yang ma'rifah yang tembus pengenalannya kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala 1 detik, 1 saat kalah yang 1000 tahun itu pahalanya. Itu kata Rasulullah yang tercantum dalam kitab Darun Nasib. Itu perlu itu kita ketahui. Jadi kita sih sekarang mengikuti petunjuk Allah dan Rasul untuk menghilangkan sifat itu. Jangan ada pada diri kita lagi uzuk semangat mulia hasad dengki dan tinggi. Itu orang yang dikutuk oleh Allah. Siapa yang mengikuti orang yang dikutuk? Ikut terkutuk oleh Allah. Itu bahkan dikatakan Allah paksa jadu. Itu orang yang sombong. Illa iblis. Itu yang menjadi iblis. Nah itu. Maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam sampai sudah di Jabal Qurban. Maka Ismail pun meletakkan tubuhnya siap untuk dikorbankan. Maka Ibrahim pun bertanya kepada anaknya, wahai anakku, adakah yang kamu minta? Ada ayahnya, kata Ismail. Apa itu? Pertama, surban ayahnya itu dicabut. Tutupkan ke seluruh tubuh Ismail supaya ayahnya tidak enggan untuk melaksanakan pengorbanan itu. Satu. Yang kedua, di waktu ayah hendak mencabut pedang itu, mengeluarkan dari sarungnya, diucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, kuat-kuat. Maksudnya, supaya Ismail tidak mendengar suara pedang itu keluar daripada sarungnya. Supaya Ismail tetap ikhlas menyerahkan diri kepada Allah, dijadikan tebusan untuk menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Maka dilaksanakanlah oleh Ibrahim sesudah dia menutup anaknya dengan surbannya. Maka dia pun mulai mencabut pedangnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Maka lepaslah pedang itu dari sarungnya. Kemudian diletakkannya ke leher Ismail, dipejamkannya matanya. Kemudian Ibrahim menyerahkan anaknya itu kepada Tuhannya.
Apa kata Ibrahim kepada Allah? Bismillah. Allahumma hadza minka wa ilaika qurban Ibrahim bin Ismail bin Ibrahim. Bismillah, Allahu Akbar. Selesailah penyembelihan itu. Sesudah selesai penyembelihan itu, terasa tangan Ibrahim itu berdarah. Maka dia pun berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Di belakang Ibrahim, terkejut Ibrahim, siapa yang mengaminkan doa ini? Tidak ada seseorang yang menyaksikan perbuatannya, hanya aku dan anakku sudah sah kusembelih. Datang seorang lagi, ya Ibrahim, bukalah matamu dan cabutlah surbanmu kembali. Kemudian Ibrahim membuka matanya, maka dicabutnya surbannya, maka tergulinglah kambing kibas yang besar. Itulah tebusan. Nah itu kepada diri Ismail. Terkejutlah Ibrahim, siapa ini? Punya pekerjaan. Maka Jibril menjelaskan kepada Ibrahim, ini pekerjaan Allah. Allah membayar dan menebus itu diri Ismail ditukar dengan kibas ini. Itu maka kibas itu yang terpotong. Karena yang diminta Allah bukan darah Ismail tertumpah di buminya ini, dan bukan daging Ismail dibagi-bagi kepada fakir dan miskin. Yang diminta Allah niat ikhlas semua itu. Nah, itu maka kita satu kali seumur hidup diuji oleh Tuhan. Ikhlas apabila kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Nah itu. Tapi kalau kita tidak ikhlas, saya terus terang saja mengatakan ya macam duri duduknya. Tapi kalau kita ikhlas mudah-mudahan, nah itu kita tidak akan terasa. Walaupun 4 jam, 5 jam duduk datang. Nah, itu sumpah dengan kita berzikir. Nah, berzikir la ilaha illallah. Ataupun Allah. Kalau sudah masuk zuk itu berapa jam saja pun. Nah itu, bahkan bertambah nikmat. Nah, itu, dari selesai salat Isya kita mulai sampai nanti subuh. Nah itu, tidak akan terasa pegal. Nah, badan kita itu linu, tidak ada bahkan rasa nikmat. Itu sudah masuk zuk. Nah begitu juga. Nah, kita diuji oleh Allah sekali cuma seumur hidup untuk mengikhlaskan diri, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi inilah dia pelaksanaan bayat ini. Kemudian Ibrahim pun sujud, bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Maka di dalam sujud itu ditunjukkan oleh Allah kemana tujuan sujud dan apa itu rahasia sujud. Kemudian bangun daripada sujud itu, barulah dia kembali ke Mekah Al-Mukarramah, membangun Masjidil Haram dan Ka'bah. Maka siap Masjidil Haram dan Ka'bah, maka tertanda hijri Ismail dan makam Ibrahim. Maka tegaklah agama Allah di muka bumi ini. Tapi tidak sempurna. Jadi sempurnanya agama Allah di muka bumi ini menunggu kedatangan Nabi kita Muhammad SAW, Rasul yang ke-25. Dengan apa Nabi kita Muhammad SAW menyempurnakan agama Allah ini? Dengan perjalanan Isra dan Mi'raj, menghadap kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekembalinya dari Isra dan Mi'raj masuk ke dalam Masjidil Haram, barulah sempurna pekerjaan Ibrahim dan Ismail untuk menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW baru pergi ke Jabal Qurban, Jabal Qudis, menjumpai sahabat dan umat, baru dia hijrah ke Madinah. Nah, apa persyaratan Nabi kita Muhammad SAW untuk melakukan Isra dan Mi'raj? Untuk menghadap kepada zat Allah, pertama suci daripada penyakit hati. Itu pertama. Yang kedua mengisi 3 buah bejana. Itu maka yang dilakukan oleh Nabi sebelum dia berangkat melaksanakan ibadah haji. Dia diserahkannya dadanya kepada malaikat Jibril, ikhlas untuk dibedah.
kemudian dibuang penyakit yang ada di jantung itu satu titik darah yang hitam. Itulah yang dijadikan oleh setan dan iblis menjadi zumrah, menjadi istana kekuatan di dalam kalbu ini. Disitulah setan dan iblis bertempat. Itulah yang dicampakkan oleh malaikat Jibril. Kemudian dicuci dengan air zam-zam dengan 3 kali pencucian. Barulah pergi malaikat Jibril ke dalam surga mengambil 3 buah bajana. Bajana yang sangat dicintai oleh Allah. Dimasukkannya ke dalam kalbu Nabi itu. Jadi Nabi menghadap kepada Tuhan adalah membawa barang yang sangat dicintai oleh Allah. Dibawanya, dimasukkannya ke dalam kalbunya. Kemudian yang dibenci oleh Allah yang ada pada hatinya sudah habis bersih disucikan. Nah, kita banyak yang tidak mengikut contoh itu. Kita bersungguh-sungguh yakin menghadap kepada Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menginginkan keridaan Allah. Tapi penyakit hati semakin kita tambah. Bukan dibuang, bukan dikurangi, bahkan semakin subur penyakit hati. Kenapa? Tidak mau kita menyerahkan dada kita ini kepada malaikat Jibril untuk dioperasi, untuk dibedah. Jadi, di mana kita menyerahkan dada kita ini untuk dibedah, untuk membuang penyakit hati, inilah dia maka baik hati. Itu maka kita berhadap. Nah, itu. Jadi yang membedahnya apa? Wahyu. Ini yang saya sampaikan, ini semua wahyu. Inilah Al-Quran beserta hadis. Ini yang saya masukkan ke dalam dada satu persatu. Nah, itu. Tidak usah ini dihayal-hayalkan. Nah, itu. Jadi beginilah Rasulullah memberikan contoh tauladan kepada kita umat. Inilah saatnya kita berbaiat, inilah menghadapkan dada kita supaya ikhlas dibedah. Membedah itu dengan wahyu Allah, dengan petunjuk Allah, supaya bisa masuk ilmu hakikat. Nah, tidak hanya ilmu syariat saja. Kalau ilmu syariat 1000 tahun kita tuntut, bahkan semakin subur penyakit hati. Jadi satu-satunya yang bisa melebur penyakit hati itulah ilmu hakikat. Inilah yang diberikan oleh Allah dan Rasul kepada hambanya yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Ini maksudnya. Nah, jadi kemudian Nabi kita Muhammad SAW sesudah dia berbedah mengisi dengan 3 buah bajana. Apa itu isi bajana? Isi bajana itu adalah ilmu, iman, Islam, sabar, fikir, nur, hikmah. Begitu juga dada kita. Sebelum kita singkirkan penyakit hati, kita tuntutlah ilmu. Tidak akan bermanfaat ilmu yang kita tuntut itu di sisi Allah. Karena bercampur dengan penyakit. Nah, itu. Bagaimana kalau obat kita masukkan lebih besar lagi penyakitnya? Bisakah obat itu menyembuhkan penyakit? Tidak bisa, karena penyakit kita bisa diubah. Penyakit ini yang bisa dibedah, dicampakkan, dioperasi. Nah, itu baru diubah, baru bisa sembuh. Kalau tidak, dicampakkan dulu dia, penyakit itu tak akan sembuh. Nah, itulah penyakit hati yang dikatakan oleh Allah, fi qulubihim maradun. Ada pada hati mereka itu berpenyakit. Ini penyakit hati. Kita memelihara setan dan iblis di dalam kalbu kita. Bagaimana kita mau disayangi Allah? Bagaimana kita mau dicintai Allah? Bagaimana kita mau diberkati Allah? Bagaimana Allah akan memberikan keridaan kepada kita? Ulang musuh Allah kita pelihara. Kita subur. Kita suburkan dia. Ah, itu. Nah, jadi inilah yang dicontohkan oleh Nabi kita, oleh Nabi Ibrahim
Nabi Ismail dan Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana cara untuk mengusir dan membersihkan penyakit hati. Nah, inilah pelaksanaan baiat ini. Maka kemudian Allah mengatakan kepada kita hambanya, yang dikerjakan oleh Ibrahim ikhlas mengorbankan anak yang sangat disayanginya untuk menegakkan agama di muka bumi ini. Ismail mengorbankan jiwa dan raganya untuk menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Dan Nabi kita Muhammad SAW ikhlas menyerahkan dadanya untuk dibedah, untuk membuang penyakit hati itu, dan mengisi dengan 3 buah bajana, mancap dengan khataman membuah antara 2 buah ikatnya, melakukan perjalanan Isra dari Makkah sampai ke Baitul Maqdis, Mi'raj, naik ke langit, munajat, menjalani alam nur, musyahadah, menghadap kepada zat Allah untuk menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Jadi yang dikerjakan oleh 3 orang rasul ini menegakkan agama Allah di muka bumi ini, maka Allah mengatakan kepada kita hamba, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada atas diri Rasul suri teladan yang baik bagi kami. Ain kita menuntut. Tidak ada yang lebih baik setelah pekerjaan dalam agama. Inilah satu-satunya baiat ini. Inilah pangkal kita beragama. Jadi kalau kita tidak melakukan baiat, tidak kita melakukan perintah Allah, penyerahan diri kepada Tuhan yang hidup yang tiada mati ini, kita tak punya agama. Kalau tak punya agama, berjelas takkan bisa pulang kepada Allah. Nah, jadi inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita hamba. Kemudian Allah menerangkan lagi, dan serta memberikan janji kepada hambanya. Di antara hamba yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Tuhan yang hidup yang tidak mati dan perasaan baiat ini, maka Allah menjanjikan Allah akan memberikan 6 perkara. Ini yang akan dijanjikan Allah. 6 perkara yang akan diberikan Allah. Apa itu? Yang pertama agama. Mana agama yang akan diberikan Allah? Pertama iman, kedua Islam, ketiga tauhid, dan keempat ma'rifah. Itu agama. Tapi ini tidak kontan ya. Ini baru perjanjian. Nah, ini berjanji kita untuk menuntut agama itu. Kalau kita tuntut diberikannya, kalau tidak dituntut tidak diberikannya. Nah itu, ini mesti dituntut. Ini persyaratan menuntut. Nah, menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, Allah akan memberikan rumahnya juga ini. Nah, tidak kontan di sini. Nah, tapi ini juga perjanjian. Nah, itu akan dituntut. Di mana Allah akan membangun rumahnya? Nah, ini di dalam kalbu ini. Allah akan mengganti kekuatan setan dan iblis yang ada di kalbu dengan rumahnya. Sesuai dengan pemerintahan Rasul, qalbu mu'minin baitullah, hati orang yang beriman itu rumah Allah. Nah, bagaimana nanti kalau sudah jadi rumah Allah? Kalau sudah dibangun Allah rumahnya di dalam kalbu hamba itu, maka kita hamba akan merasakan. Maka kita akan menyaksikan nanti. Nah, bagaimana tandanya kalau sudah rumah Allah itu sudah jadi di dalam kalbu kita itu? Maka kita nanti akan merasakan keridaan Allah. Apa keridaan Allah? Maka Allah katakan summa yatarimu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Maksudnya tetap kalau masyarakat dari kulit kamu hingga hati kamu zikir Allah. Jadi serentak nanti dari kulit sampai ke kalbu itu semua dia mengatakan zikir Allah. Itu tandanya Baitullah sudah dibangun oleh Allah. Itulah rumahnya. Tidak ada yang berbicara setan dan iblis, tidak ada lagi di situ. Yang berbicara di situ hanya Allah, 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 Allah. Itu saja yang berbicara. Nah, kemudian yang ketiga, Allah berikan fitrah. Apa fitrah? Kembali kita kepada asal diri kita yang suci. Dulu kita diutus Allah ke dunia dengan diri yang suci. Nah itu. Maniwati ibu kita. Turun kita ke dunia ini dijamin Allah suci, tidak berdosa.
Kenapa maka tidak berdosa? Karena semasa kita di dalam buayan ibu kita itu, apa kata ibu? Kita tidak pernah membantah. Kita tidak pernah melawan. Apa kata ibu? Bergerak, kata ibu bergeraklah. Hidup, kata ibu itu hiduplah. Mati, kata ibu itu mati. Nah, tak bisa. Nah, kita mengelakkannya. Itu maka kita, saat tahu kita siang dan malam hanya ibu. Maka dijamin Allah suci daripada sekalian dosa. Setelah kita akhir balik 15 tahun, maka barulah timbul kekuasaan kita. Maka kita merasa punya diri lain ibu. Nah itu. Padahal kalau tidak ada ibu, ada pak diri kita. Ada diri kita kalau tak ada ibu. Tidak ada. Tapi sudah kita akhir balik, kita tidak merasa lagi. Ini tidak merasa milik ibu. Ini milik kita. Nah kan sudah kita rampas. Hak milik ibu itu sudah kita rampas. Itu maka dosa. Itu. Padahal kita punya rambut, punya lemak, punya daging, punya darah. Ini diri ibu. Inilah diri ibu. Kalau tidak akan ada diri kita ini. Kemudian ada kulit, ada urat, ada tulang, ada sumsum. Ini ibu apa? Diri ayah. Jadi ini adalah hak ibu dan ayah menjadi tubuh kita ini. Ini yang kita akui. Bahkan berani pula kita melawan ibu kita. Bahkan berani kita menentang ibu kita. Bahkan menjadi musuh kepada ibu dan ayah kita. Itu maka dosa. Ya, apabila kita melawan ibu dan ayah, otomatis melawan Allah dan Rasul. Bagaimana? Mau kita selamat? Tidak selamat lagi. Nah, maka dosalah siang dan malam. Merasa ada dosa. Berpuasa dosa. Berkehendak dosa. Mengetahui dosa. Hidup dosa. Mendengar dosa. Melihat dosa. Dan berkata-kata dosa. Mengalir siang dan malam tidak ada henti-hentinya dosa. Apapun yang kita kerjakan tetap dosa sama-sama. 100 kali ke Mekah bikinlah kalau banyak uang, tapi tetap dosa. Tidak ada itu hasil ke Mekah itu, tidak ada. Nah itu. Jadi ini maka datang ampunan Allah. Ini yang dikatakan kembali Allah mensucikan diri kita. Itu dia sebut dengan fitrah, dikembalikan Allah kita kepada diri yang suci. Maka kita ikhlaslah menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kepada Tuhan yang hidup, yang tiada mati. Kita tak punya milik diri lagi. Nah itu, kita tidak akan melawan ibu dan ayah lagi. Kita tidak akan melawan Allah dan Rasul lagi. Nah. Hanya kita abdi Allah dan abdi Rasul. Nah itu. Inilah penyerahan diri kepada Tuhan yang hidup, yang tiada mati. Baru kita dikembalikan oleh Allah, suci kembali daripada sekalian dosa. Karena ini pelaksanaan tobat nasuha. Ini yang dimaksud Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Inilah pelaksanaan baiat. Kemudian yang keempat, Allah berikan syafaat Rasul. Nah, baru mendapat jaminan dari Rasul. Yang kelima, Allah berikan keridhaan. Dan yang keenam, Allah berikan ibadah haji. Inilah 6 perkara yang dijanjikan Allah bagi orang yang berbaiat, yang ikhlas menyerahkan diri kepada Tuhan yang hidup, yang tiada mati. Ini janji Allah. Nah, jadi
Untuk berbaiat ini bukan semua orang yang bisa melakukan. Ini hanya golongan yang sedikit aja yang bisa melakukan baiat ini. Karena ini orang yang dipilih oleh Allah, orang yang dipetunjuki oleh Allah baru bisa melakukan. Kalau tidak. Karena contoh di dalam negara kita, berbaiat di dalam agama di dalam negara kita ini adalah pelantikan. Coba lihat orang-orang yang dilantik itu siapa? Orang-orang yang menerima pelantikan, orang-orang yang dipercaya, orang-orang yang dipilih, dan orang-orang yang dikehendaki. Itu baru menerima pelantikan. Karena orang yang dipercayakan untuk menjalankan roda pemerintahan. Begitu juga dalam agama, orang-orang yang dipercayakan oleh Allah untuk menegakkan agamanya dan untuk melakukan amal ibadahnya. Nah, supaya melakukan zikrullah, salawat, tasbih dan Al-Quran, kemudian melakukan salat, puasa, zakat dan haji. Itu yang dikehendaki oleh Allah, baru dipercayakan oleh Allah jika hamba itu ikhlas menyerahkan diri kepadanya. Jadi apabila tidak melakukan perintah Allah penyerahan diri kepada Allah, ini tidak dibenarkan oleh Allah. Itu melakukan amal ibadah kepada Allah itu tidak akan diberikannya. Serupa dalam negara kita ini, orang-orang yang dilantik itu adalah orang-orang yang dipercayakan untuk menjalankan roda pemerintahan. Kalau tidak akan berhak dan tidak akan dibenarkan menjalankan roda pemerintahan sebelum mereka terpilih, sebelum mereka dilantik. Itu maka golongan yang sangat sedikit cuma ini yang dapat menerima baiat ini. Serupa dengan contoh di dalam negara kita. Tapi dalam negara kita masih murni. Tak ada yang cacat. Tak ada orang yang tidak dilantik melaksanakan tugas. Tapi dalam agama 95% yang tidak melakukan perintah Allah. Hanya 5% saja yang mematuhi perintah Allah, melaksanakan amal ibadah kepada Allah. Jadi barangkali inilah keterangan singkat mengenai baiat ini. Maka akan kita lanjutkan kepada pelaksanaan baiatnya. Jadi baiat itu penyerahan diri kepada Allah. Sebelum kita menyerahkan diri kepada Allah, itu dianjurkan oleh Allah membaca istighfar lebih dulu 3 kali. Hati kita bermohon kepada Allah, minta disucikan sekalian dosa. Kemudian yang kedua, jangan ucapan 2 kalimat syahadat. Hati kita bermohon lagi kepada Allah, minta keridaan. Yang ketiga, mengucapkan taubat nasuha. Sesudah mengucapkan taubat nasuha, baru kita minta ijazah. Ijazah jalan kesempurnaan dunia dan kesempurnaan akhirat. Barulah kita menyerahkan diri kepada Allah dan Rasul. Sesudah kita serahkan diri kita kepada Allah dan Rasul, baru kita minta diakui anak dunia dan akhirat. Kenapa? Maka minta diakui anak. Anak siapa kan? Dulu kita anak ibu dan ayah. Mana milik ibu dan ayah ini? Badan jasmani. Rohani? Kenapa? Ini kehilangan ayah. Rohani tak punya ayah. Macam mana mau pulang? Tidak akan selamat pulang kepada Allah kalau tidak ada bapak yang menyelamatkannya. Karena kita turun ke dunia ini diselamatkan oleh bapak dan ibu. Itu. Karena kita ke dunia ini menyeberangi 2 lautan. Lautan Nur yang sangat dalam. Perjalanan 40 hari dan 40 malam. Itulah ayah kita yang menyeberangkannya. Kemudian kita menyeberangi lautan yang sangat luas.
dengan perjalanan 9 bulan 9 hari. Siapa yang menyeberangkan kita? Ibu kita. Itu maka bukan tanggung utang kita kepada ayah dan ibu itu. Bagaimana kita mau melawan ibu dan ayah, utangnya begitu banyak? Itu. Jadi kita berniatlah untuk membayar utang itu. Jadi bagaimana untuk membayar utang itu? Selamatkan diri lebih dulu. Kalau tidak selamat diri kita, macam mana membayar utang? Nah, ini maka untuk menyelamatkan diri ini mendapatkan dari Bapak. Mana? Bapak ruhani kita. Jadi sekarang ini ruhani kita akan diserahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya. Maka Rasulnya lah yang membimbing, Rasulnya lah yang membuai, dan Rasulnya lah yang memangku ruhani kita. Sesuai dengan sabdanya, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntut ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Nah, jadi apabila sudah kita lakukan baiat ini, kita di dalam pangkuan Rasulullah, kita di dalam buayan Rasulullah siang dan malam. Apa dia buayan Rasulullah? Itulah berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis, dan Sunnah Rasul. Itu buayan Rasulullah. Nah itu. Barulah kita kembali suci daripada sekalian dosa. Nah itu. Karena kita tidak lagi melawan ibu dan ayah, dan tidak melawan lagi kepada Allah dan Rasul. Karena kita kembali menjadi anak. Nah, jadi kemudian badan jasmani kita ini siapa ayahnya? Siapa bapaknya? Adam alaihi salam. Nah itu. Maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bapak jasmani kita, yaitu Adam alaihi salam. Yang kedua, bapak ruhani kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammadlah yang memimpin ruhani kita, yang membuai rohani kita untuk menyelamatkan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyelamatkan agama kita atau jiwa kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah 3 orang bapa diberikan oleh Allah kepada orang yang berbaiat, kepada orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan yang hidup, yang tiada mati. Jadi 3 bapaknya, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, dan Nabi Adam alaihissalam. Itu 3 bapak. Nah itu. Jadi yang 3 bapak itu tidak akan berpisah dengan diri kita. Tetap dia menjaga, tetap dia akan mengawasinya. Nah, karena kita di dalam buayannya. Nah ini. Jadi inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir kepada hambanya yang berbaiat. Maka inilah keterangan mengenai pelaksanaan baiatnya. Jadi sesudah baiat nanti akan kita lanjutkan kembali keterangan dari Rasul. Karena Rasul untuk memberikan tiang agama. Jadi kita padakanlah untuk keterangan ini, maka akan kita laksanakan acara baiatnya. Jadi saya mengajari kata-katanya, dan kemudian nanti ikuti kata-kata itu. Karena kata-kata itu kita menyerahkan diri kepada Allah dan Rasul, dan kita berjanji kepada Allah dan Rasul. Nah, jadi saya mengajari kata-katanya itu, kitalah yang berbaiat, itu yang berjanji kepada Allah. Jadi kita mulai. Jadi ikuti nanti kata-katanya sama-sama ya. Nah itu. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah.
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Tuhanku, mohon aku tobat yang sebenarnya beserta syariat yang mulia, berbatulan tarikat jalan yang terang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku meminta ijazah jalan kesempurnaan dunia dan akhirat. Dan aku menyerahkan diriku zahir dan batin dunia dan akhirat. Dan aku minta diakui anak dunia dan akhirat. Dan aku tidak mendurhaka jika mendurhakai diriku sendiri. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad fil awwalin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad fil akhirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin fil mursalin. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعبادة صالحة وعدا. اللهم أحينا بحياة علماء وأمتنا بموت علماء وأمتنا بموت شهداء وأجرنا يوم القيامة في زمرة أولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم السلام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها
أجرنا من حفظ الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمة محمد وارحمهم رحمة عامة. اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا واتيك يا ذا الجلال والإكرام. يا رب سبحانك اللهم وتحية فيها سلام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Sudah selesai ini, maka kita sudah untuk nanti akan menerima agama. Kemudian Rasulullah untuk memberikan tiangnya. Jadi yang mana tiang agama, Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, as-salatu imanuddin, salat itu adalah tiang agama. Yang mana salat itu menjadi tiang agama? Salat itu menyatukan rukun Islam yang 5. Jadi 5 rukun Islam itu menjadi satu. Itu yang menjadi tiang agama. Jadi kemana menyatunya? Kepada salat. Nah, sesudah kita mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, ma'rifah kita itu menghadap ke hadirat zat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak adalah nafsu diri kita, diam nafsu itu. Maka Rasul mengatakan itulah puasa. Sesudah puasa menyusul zakat. Zakat apa yang dikeluarkan di dalam salat itu? Zakat diri. Maka keluarlah penyerahannya doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya milik Allah, Tuhan SWT. Tidak ada milik diri kita lagi. Habis semua diri kita kembalikan kepada Allah. Kita jadi kemana diri kita? Kembalilah kepada Allah. Ini yang dimaksud oleh Al-Quran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah yang dimaksud oleh Allah, yang datang dari Allah kembali kepada Allah. Maka diterima oleh Allah. Minallah, billah, lillah, daripada Allah, kepada Allah, bagi Allah. Tinggal Allah yang melakukan salat. Kemudian baru Allah menyatakan dirinya berdiri, dia menyatakan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Rukuk. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sujud. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Duduk. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Semata-mata yang menegakkan salat itu Allah yang Maha Besar. Nah, itu tak ada yang lain. Tak ada diri kita, malaikat pun tidak ada. Nah, itu hanya Allah semata, jangan Muhammad, jangan Rasul. Kemudian barulah masuk ibadah haji. Mana ibadah haji? Menghadap kiblat. Nah, salat itu menghadap kiblat. Mana kiblat yang kita hadap? Baitullah. Rumah Allah, bukan Ka'bah ya. Nah, kita menghadap kepada Baitullah, salat itu bukan Ka'bah. Nah, itu. Ka'bah itu adab, bukan hadap. Nah, itu. Jadi kemudian yang kelima, 2 kalimat syahadat di dalam rukun Islam, maka menjadi satu. Jadi 2 kalimat syahadat ini ditingkatkan menjadi tahlil. Nah, itu. Kemudian sesudah menjadi tahlil, kemudian ditingkatkan lagi menjadi tahayat. Nah, itu. Kalau syahadat langsung kita bawa ke dalam salat, tidak sah salat kita. Kenapa? Maka tidak sah. Karena timbul diri kita lagi di situ asyhadu. Nah, menjadi saksi kita lagi. Timbul diri kita menjadi saksi adanya Allah dan adanya Muhammad Rasulullah. Batal zakat kita tadi. Karena kita tak punya diri lagi.
sudah kita kembalikan diri kita kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, itu. Jadi kemudian sesudah kita tingkatkan syahadat ini menjadi tahlil, tahlil itu baru ditingkatkan menjadi tahayat. Nah, itu. Jadi tahayat itu adalah pekerjaan orang yang beriman. Itu adalah pelaksanaan iman. Maka Rasul mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'raj orang yang beriman. Nah, itu. Jadi apa perbedaan tiga pengakuan ini? Syahadat, tahlil, dan tahayat. Syahadat berpisah Allah dengan Muhammad. Tahlil hanya Allah saja yang ada, Muhammadnya tidak ada. Tahayat, dia tidak mau berpisah antara Allah dan Muhammad. Nah, itu perbedaan tiga pengakuan ini. Nah, coba kita lihat kalimahnya. Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akan putus. Allah dengan Muhammad itu putus. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kan mati dia. Baru wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, jadi berpisah antara Allah dengan Muhammad. Tahlil, yang ada hanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadnya tidak ada. Ada. Kemudian baru tahayat, baru kembali Allah dan Rasul. Mana tahayat? Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu tahayat. Tak putus dia antara Allah dengan Muhammad itu. Bersambung dengan kalimat hu. Hu itu menyatukan antara Allah dengan Muhammad. Nah, jadi dia tidak mati. Nah, gitu. Hu itu tidak mati. Kalau asyhadu an la ilaha illallah, mati dia. Ha itu mati. Nah, itu. Jadi ini tahayat, ha itu tidak mati. Dia berdapat dia. Hu. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, itu tahayat. Nah, maka turun saksi. Hanya dalil jamali. Inilah anggota tubuh kita. Telunjuk, tangan, dan ibu jari. Nah, telunjuk menyaksikan adanya kalimat Allah. Nah, kemudian di sini kalimahu, kemudian induk tangan ini menyaksikan kalimat Muhammad. Jadi kalau kita bertahayat, waktu kita sampai pada kalimat asyhadu an la ilaha illallah, ini naik Muhammadar Rasulullah. Ini tahayat. Nah, jadi kemudian inilah yang dimaksud dengan tiang agama. Nah, itu. Ini tiang agama. Jadi, apa isi daripada salat? Isi daripada salat ini adalah sembah dan sujud. Sembah itu takbir atau ihram. Itu sembah. Apa isi takbir ini? Isi takbir itu adalah persembahan. Nah, itu. Karena Tuhan mengatakan di dalam ayat suci Al-Quran, Innani anallah, kata Tuhan, sesungguhnya aku ini bernama Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang lain, hanya aku. Fa'budni, sembah aku. Wa aqimis salata lidzikri, tegakkan salat, ingat aku. Ingat itulah sembah. Ingat itulah salat. Jadi apabila ingatan tidak kepada zat Allah, berarti tidak salat. Nah, jadi ingatan itu kembali kepada zatnya. Itu ingatan. Jangan ingatan itu lari ke dunia. Nah, itu. Jadi apabila ke dunia, maka rusak. Salat itu tumbang. Salat itu tidak tegak. Nah, itu.
Karena tidak kita menyembah Tuhan yang menjadikan diri kita. Jadi menyembah Tuhan yang dijadikan oleh Allah. Karena yang dijadikan akan rusak dan binasa. Nah itu. Jadi yang disembah yang tidak rusak dan tidak binasa itu dikatakan yang kekal abadi. Itu. Yang mana dia? Maka dikatakannya kullu syai'in khaliqun ila wajhah. Sesuatu itu rusak lagi binasa kecuali wajahnya dan zatnya. Itu tidak rusak dan tidak binasa. Jadi kembalikanlah ingatan itu kepada wajahnya dan zatnya. Yang mana wajahnya? Yang bersifat hayat, qudrat dan iradat. Qudrat yang bersifat ilmu, hayat, qudrat dan iradat. Itu ke sana. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan sembah. Sembah itu adalah ingatan. Nah, jadi ingatan itulah hubungan kita dengan Allah. Nah, karena hubungan kita ada 4 hubungan. Pertama, kita berhubungan dengan af'alnya. Apa hubungan kita? Itulah takbir. Allahu Akbar. Kita berhubungan dengan asmanya, itulah zikir. La ilaha illallah ataupun Allah. Berhubungan kita dengan wajahnya, itu adalah fikir. Dan kita berhubungan dengan zatnya, itu adalah tafakkur. Nah itu, maka itulah hubungan kita kepada Allah dari mulai takbir, zikir, fikir, dan tafakkur. Nah, itu. Jadi inilah keterangan singkat dulu mengenai takbir, supaya tidak kosong takbir itu. Jadi supaya tidak dia terus gentayangan ke muka bumi ini ingatan itu. Kemudian baru sujud. Kemana itu sujud? Sujud sudah dipastikan oleh Allah. Itulah yang dikerjakan oleh Rasulullah, yang dipetunjuki oleh Allah di surat Al-Baqarah. Dia menyatakan wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Itu kata Allah. Jadi Allah memerintahkan sujud kepada Adam. Sudah pernah sujud kepada Adam? Nah, kalau tidak kita sujud kepada Adam, fasajadu illa iblis. Kata Allah, itu orang yang sombong. Itulah yang dijadikan Allah iblis. Pengikutnya aba wastakbara wa kana minal kafirin. Itulah orang-orang yang takabur, yang menjadi orang-orang kafir. Itulah yang tidak sujud kepada Adam. Nah, jadi kemudian di mana Adam itu? Dan siapa itu Adam? Maka Allah akan tunjukkan. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, ambil segenggam tanah, aku menjadikan khalifah. Nah, jadi Adam itu siapa? Adam itu tanah. Tanah itu mana? Inilah yang kita duduki. Inilah yang kita pijak setiap hari. Inilah yang kita jalani. Inilah yang setiap hari kita puturi. Ini Adam. Nah itu. Karena Adam itu sesudah dia mengembangkan keturunannya, maka dikatakan oleh Allah dur tasalsul, jadi menjadikan. Maka yang pertama dijadikan oleh Allah yang daripada tanah itu dikembalikannya kepada tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Itu kata Allah. Jadi supaya menjadi contoh tauladan bagi kita anak cucu Adam ini, supaya tahu kemana kita jalan pulang. Maka Tuhan menunjukkan dijadikannya daripada tanah dan dikembalikan ke tanah. Dan ke sanalah jalan pulang. Jadi kenapa maka sombong?
Karena itulah kita pandang dia rendah, dia di bawah. Kita pandang dia tidak suci, adalah kotor. Karena kita yang betulnya. Coba ikuti perintah Allah, sujud ke sana. Tapi bukan sekadar hanya sujud begitu saja, sujud yang pakai ilmu dan iman. Siapa dia yang sebenarnya? Dia adalah ibu kita yang sebenarnya, yang mengasuh kita siang dan malam, yang tidak pernah lalai dan tidak pernah lupa. Dialah yang mengasih makan setiap hari, yang memberi minuman siang dan malam, dan yang memberikan pakaian, yang memberikan kekuatan dan kesehatan, dan yang memberikan keberkatan. Inilah dia yang kita pijak setiap hari. Nah, dan yang kita tuturi setiap hari. Maka kita disuruh sujud ke sana supaya mengenal siapa dia yang sebenarnya. Maka dia adalah diri yang suci, mensucikan daripada yang kotor, mensucikan dari seluruh najis. Berapa banyak saja najis yang dikembalikan ke sana, semua habis, semua disucikan. Karena dialah yang paling suci. Coba kita lihat, kalau kita tersentuh benda yang kotor, yang tidak dimaafkan, seperti misalnya tersentuh ulit babi misalnya, basah dengan kering, lengket bekasnya itu di situ. Kita cucilah dengan air berapa drum saja, tidak akan suci. Jadi untuk mensucikannya, nah maka ambillah dia tanah itu. Itu kita sapukanlah tanah itu. Itulah alat pencuci pertama. Nah, barulah suci daripada najis yang tidak dimaafkan oleh Allah. Itu maka dia lagi suci daripada air. Air tidak bisa mensucikan, tetapi dia yang bisa mensucikan. Nah itu. Jadi kita sujud itu bukan hanya sekadar meletakkan kepala ke tanah. Kita sujud itu punya ma'rifah. Jadi kita ma'rifahkan seluruh tubuh kita itu seperti segelas air. Kemudian di waktu kita sujud itu tercurah air yang segelas ke dalam lautan. Ada arti apa air yang satu gelas? Nah, jadi maksudnya iktibar air itu, jadikanlah seluruh tubuh kita itu adalah alam rasa. Maka menyatu dia ke sana itu adalah negeri daripada alam rasa. Ada arti apa diri kita yang segelas air itu berbanding dengan air lautan itu? Maka hilanglah rasa angkuh, sumung, takabur, ria, hasad, tinggi diri, habis semua. Tidak ada lagi. Maka timbullah di situ kita rasa rendah hati. Nah itu. Dan kasih sayang sesamanya. Karena dari yang banyak ini kita sujud ke sana, hanya tinggal yang satu. Kemudian bangun daripada sujud, yang satu itu yang kita bawa bangun. Maka menyaksikan yang banyak. Jadi yang banyak yang ada di muka bumi hanya satu. Dan kemudian yang banyak ini kembali kepada yang satu. Dan yang satu itu menjadi yang banyak ini. Ini dikatakan oleh Rasul Suhudul Kasrah fil wahda, Suhudul wahda fil kasrah. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah. Inilah hakikat daripada sujud. Jadi kita sujud ini adalah kepada Adam. Nah, ini Adam. Jadi Adam ini siapa? Adam ini adalah Baitullah. Ini rumah Allah. Nah, bukan di Mekah, rumah Allah. Ini yang terhampar dari timur ke barat, utara ke selatan ini. Inilah Baitullah. Karena inilah diri Adam. Diri Adam itu adalah Baitullah. Itu maka Adam mengaku
di hadapan Al-Ghazir, ana rabbakum, aku Tuhan kamu. Itu maka kafirlah Raja malaikat. Ada tidak dia percaya. Nah itu tidak dia mengakui pengakuan si Adam itu. Nah, karena Adam mengaku. Itu ana rabbakum, kata Adam, aku Tuhan kamu. Nah itu maka menjadi kafir itu Raja Malaikat. Tidak percaya kepada pengakuan Adam itu. Sekarang coba ini sedikit kita bahas, ya. Nah, itu. Kita selalu menyebut hamba. Nah, kan? Kita ini kan hamba. Iya kan? Kan hamba kita kan? Makna hambanya apa? Maksud hamba itu apa? Nah, gimana? Pengertian kita lah, paham kita hambanya. Apa? Apanya? Udah, abdi. Apa makna hamba itu? Apa namanya? Pengabdi, Pak. Hah? Oke. Abdi ya. Abdi. Pengabdi. Abdi. Jadi yang sebenarnya makna hamba ini pengertiannya, arti hamba itu aku. Serupa dengan ana bahasa Arabnya. Ini hamba. Kalau Adam dia mengatakan ana, kita mengaku hamba. Jadi, bagaimana terusnya? Nah, mana daripada hamba itu pengakuan kita aku atau saya atau kita itu hamba. Jadi kalau diteruskan hamba Allah. Nah, bagaimana? Nah, coba. Bagaimana? Salah Adam tadi. Aduh, Pak. Adam mengaku ana rabbakum. Aku Tuhan kamu. Kita mengatakan hamba Allah. Nah, coba. Bagaimana? Aku Allah. Jadi, tidak ada lagi selain daripada Allah. Maka sesuailah dengan keterangan Al-Quran, la maujudun illallah. Tidak ada yang ada selain daripada Allah. Nah itu. Badan kita ini af'al Allah, perbuatan Allah. Hati kita itu asma Allah. Jiwa kita itu wajah Allah. Dan yang hidup di
kita itu adalah zat Allah. Jadi siapa kita? Siapa? Kan tidak ada yang lain, hanya Allah. Jadi ini yang dimaksud dengan Baitullah, rumah Allah, yaitu Adam alaihi salam. Jadi inilah bumi yang terhampar dari timur ke barat, utara ke selatan ini adalah rumah Allah. Jadi di mana kita duduk sekarang? Di rumah Allah. Baru dihajikan oleh Allah. Itu. Baru diberikan oleh Allah ibadah haji. Jadi baru dihajikan Allah di kita. Jadi orang yang haji itu yang menghadap kepada Baitullah. Kita bukan lagi menghadap Baitullah, bahkan kita sudah duduk di rumah Allah. Coba usahakan keluar dari rumah Allah misalnya. Mana tahu bisa keluar. Itu. Jadi inilah yang dihajikan Allah. Jadi di sini haji itu yang ke Mekah itu menghajikan harta. Kalau harta kita banyak berlebih, boleh ke Mekah. Itu menghajikan harta. Tetapi namun diri kita tidak kita hajikan, harta pun tidak akan diterima Allah itu haji. Akan diterima Allah. Berapa ratus kali saja usahakan, Pak, tidak akan diterima Allah. Kalau sebelum diri kita hajikan. Itu maka perjanjian Allah. Inilah yang terakhir 6 perkara akan memberikan ibadah haji. Jadi barangkali ini sajalah dulu keterangan mengenai baiat pada malam hari yang berbahagia ini. Itu dulu yang sudah diberikan itu, yang ibadah itu. Kemudian di rumah nanti ambil air dimasuk, dipas. Ke air itu diminumlah sedikit, baca sholawat 1 kali. Kemudian diperas lagi jeruk itu, dan air jeruk itu adalah disapukan ke badan kita untuk dijadikan sabun untuk 1 kali mandi. Jadi niatnya mandi tubat nasuha. Sahaja aku mandi tubat nasuha karena Allah. Itulah mempergunakan jeruk itu. Jadi barangkali inilah dulu keterangan singkat mengenai baiat ini. Yang sebenarnya keterangan baiat ini 13 tahun baru selesai. Tahan dulu 13 tahun. Itu maka kita berangsur-angsur. Jadi di mana ada pengajian ya kita tambah keterangan. Jadi tidak ada pengajian, kita muzakarah bersama jamaah untuk meningkatkan keterangan-keterangan ini. Jadi di sini kita isi mengisi yang mana yang sudah ada isinya itu limpahkan pula kepada orang yang belum berisi. Yang mana kita belum punya isi, jangan kita segan-segan memberikan dan menghadapkan dada kita kepada saudara kita untuk diisi. Itu dikatakan isi mengisi sesuai dengan petunjuk Rasulullah tadi. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang yang beriman itu bersaudara. Persaudaraan kita di dalam iman ini melebihi daripada saudara kandung kita. Walaupun kita punya saudara kandung, 1 mak dan 1 ayah, 1 darah, belum tentu bersama kita itu. Bisa saja itu menjadi musuh kita. Bisa saja itu menjadi imbang kita. Tetapi kalau persaudaraan di dalam ini, kita tak bisa bermusuhan. Macam mana kita musuhi? Kita musuhi saudara kita, berarti memusuhi diri kita sendiri. Kita sakiti saudara kita, berarti menyakiti diri kita sendiri. Itu. Karena barang yang sudah dijamin oleh Allah dan Rasul itu, tidak bisa kita langgar itu. Berbahaya kita nanti. Karena Allah dan Rasul itu senantiasa mengawasi kita. Itu. Jadi barangkali itu sajalah dulu yang kita adakan sampai di sini keterangan mengenai baiat ini, dan kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
happy. Itu kayak jauh kalau nanya kan saya jawab kok keluar bisa kita masuk yang ini kono-kono sing nek wong iki ya Thank you.